Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya bukan hanya kepada umat muslim, namun kepada seluruh ciptaannya, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan orang kafir sekalipun. Salawat beriringkan salam tak lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat kelak. Saya Raffi Marisla ingin sedikit berbagi ilmu yang telah saya dapatkan kepada kita semua. Para penonton Kamang TV yang berbahagia, puasa Ramadan adalah ibadah dengan menahan lapar, haus, dan syahwat yang harus dilakukan oleh seluruh umat muslim seluruh dunia ketika datangnya bulan Ramadan. Meski berat, puasa ini akan terasa ringan dan nyaman ketika kita lakukan dengan kepercayaan bahwa Allah yang memerintahkan ibadah ini secara langsung. Dan Allah telah meletakkan fadilah dan keutamaan pada bulan Ramadan ini. Beberapa keutamaan puasa sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yakni mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada hadis qudsi yang berbunyi, orang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwat karena taat kepada Allah. Puasa adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya, sedang sesuatu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan pada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, setiap amal perbuatan anak Adam yakni manusia yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Di sini dari dua hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh perbuatan baik, perbuatan dapat menimbulkan pahala pada bulan Ramadan. Jika dilakukan dengan ikhlas, maka kita akan mendapatkan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Lalu yang kedua, fadilah yang kedua yakni masuk surga melalui pintu Rayyan. An Sahl ibn Sa'din radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa sha'imun. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, di dalam surga terdapat 8 pintu, yang dimana salah satu pintunya bernama Rayyan. Yang pintu ini tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Rayyan secara bahasa yakni menyegarkan. Di dalamnya tidak akan ada orang merasa lapar dan haus. Nikmat Allah sangatlah melimpah di dalamnya. Allah akan mengganti berkali-kali lipat lebih baik daripada apa yang mereka tinggalkan di dunia. Semoga Allah memudahkan kita untuk memasuki pintu Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Fadilah yang ketiga yakni sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang berpuasa fi sabilillah, yakni semata-mata mengharap ridha Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya yakni dirinya dengan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Muttafaqun alaih. Pada hadis ini tidak tanggung-tanggung Allah mengganjar hambanya yang berpuasa fi sabilillah dengan ganjaran yang luar biasa, yakni puasa 1 hari fi sabilillah dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Dan bayangkan jika kita berpuasa pada bulan Ramadan ini setiap hari dengan fi sabilillah hanya mengharap keridhaan Allah semata, maka berapa tahun Allah akan menjauhkan wajah kita dari api neraka. Lalu fadilah yang keempat yakni diampuni dosa-dosa terdahulu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan
karena didorong oleh keimanan dan mengharap keridhaan Allah semata, maka diampunilah dosanya yang telah lampau atau dosa-dosanya yang terdahulu. Muttafaqun alaih. Bukan hanya dosa-dosanya yang antara Ramadan tahun ini dan Ramadan tahun lalu yang diampuni, namun juga dosa-dosanya yang terdahulu. Fadilah yang berikutnya atau fadilah yang kelima, yakni keberkahan dalam sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu sunnah puasa, yakni makan sahur. Beliau mengatakan tasaharu, yakni artinya hendaklah kalian melaksanakan sahur. Sahur adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan langsung oleh beliau. Hukumnya adalah mustahab, yakni dianjurkan. Seandainya tidak bisa melaksanakan sahur, maka puasanya sah. Fadilah terakhir, yakni keberkahan dalam berbuka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain, la yazalun nas bi khair ma ajalul fitra wa akhirus sahur. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam hadis ini kita mendapat dua sunnah puasa, yakni menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan terdapat hikmah besar di balik perintah untuk menyegerakan berbuka. Yang pertama, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i pernah berkata, mempercepat berbuka puasa adalah perbuatan yang disunnahkan, dan mengakhirinya bukanlah perbuatan yang diharamkan, kecuali apabila menganggap bahwa mengakhirkan berbuka puasa terdapat keutamaan dalamnya. Lalu hikmah yang kedua, yakni sebagai pembeda antara agama kita dan agama yang lain. Rasulullah pernah bersabda, agama Islam akan selalu menang selama mereka pemeluknya mempercepat berbuka, karena orang Yahudi dan Nasrani selalu mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu yang ketiga, hikmah yang ketiga, dapat menyegarkan badan. Hal ini pernah dikatakan oleh Imam Al-Muhallib. Ia pernah berkata, hikmah dari menyegarkan berbuka puasa adalah agar orang berpuasa itu tidak semakin berat dengan menahan lapar lebih lama. Selain itu, agar badan segar kembali untuk beribadah di malam hari. Hal ini tampak dalam doa berbuka puasa yang diajarkan Rasulullah SAW, yakni zabat zam'u wa batalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga kita semua selama puasa berlangsung pada bulan ini dapat menjalankan keutamaan puasa Ramadan yang telah disebutkan barusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.